wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Faradiana dari kelas PBSI 2023C dengan NIM 38 terakhir 101. Di sini saya akan mempresentasikan topik tentang petunjuk menjadi pembawa acara oleh Kusnu Syarifah Dia Kusuma. Selanjutnya, sebelum kita memasuki apa itu dan bagaimana petunjuk menjadi seorang pembawa acara, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pembawa acara. Selanjutnya, definisi pembawa acara menurut Priyanto dan Astuti tahun 2002, yaitu pembawa acara adalah orang pertama yang berbicara dalam suatu acara. Jadi, seorang pembawa acara itu orang yang pertama kali membawakan suatu acara, yang pertama kali menjelaskan bagaimana acara itu disusun, bagaimana urutan-urutan kegiatan dalam suatu acara tersebut. Selanjutnya, definisi yang kedua yaitu menurut Tantra Wisagini tahun 2011, yaitu pembawa acara adalah orang yang membawakan narasi atau informasi dalam suatu acara atau kegiatan. Seperti yang telah saya singgung di awal tadi, pembawa acara adalah orang yang pertama kali membawakan acara, mengenalkan apa itu acaranya, mengenalkan bagaimana acara tersebut dilangsungkan dan bagaimana susunan urutan acara tersebut. Selanjutnya, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari pembawa acara. Tugas dari pembawa acara ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pengatur waktu, kedua pengenalan, ketiga pengatur suasana. Pengatur waktu. Di sini pembawa acara memiliki tugas sebagai pengatur waktu. Karena di dalam suatu acara pasti kita sudah melakukan susunan acara, runtutan acara dari awal hingga akhir. Maka dari itu, seorang pembawa acara haruslah dapat mengatur waktu supaya acara tersebut dapat berlangsung dengan urutan waktu yang telah direncanakan. Kemudian, tugas pembawa acara yang kedua yaitu pengenalan. Mengapa pembawa acara itu kok tugasnya pengenalan? Karena dalam pembawa acara itu mengenalkan apa sih acara tersebut, bagaimana acara tersebut dilangsungkan, seperti itu. Jadi pembawa acara mengenalkan acara yang sedang dibawanya. Kemudian yang ketiga, pengatur suasana. Pembawa acara ini cukup berat ya, pundaknya cukup berat karena sebagai pembawa acara juga mengatur suasana. Kenapa kok mengatur suasana tersebut? Karena suatu acara berlangsung tidak hanya dilakukan dengan acara yang seperti itu saja, monoton saja itu tidak mungkin. Maka dari itu, seorang pembawa acara haruslah dapat mengatur suasana acara tersebut agar dapat berlangsung dengan maksimal dan berjalan dengan lancar. Selanjutnya, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang syarat menjadi pembawa acara. Jadi seorang pembawa acara itu juga memiliki syarat-syarat. Tidak bisa pembawa acara langsung, oh saya di sini langsung membawakan acara, tetapi seorang pembawa acara memiliki syarat-syarat. Nah, apa itu syarat-syaratnya? Tolong lanjut. Syarat menjadi pembawa acara. Yang pertama yaitu pengetahuan dan pengalaman, yang kedua cerdas, yang ketiga rasa humor, yang keempat sabar dan rendah hati. Mengapa pembawa acara harus berpengetahuan dan berpengalaman? Karena suatu pembawa acara, seorang pembawa acara yang membawakan acara itu pasti ditemukan sesuatu hal di luar nurul, di luar dugaan kita. Maka dari itu, seorang pembawa acara haruslah memiliki pengalaman dan harus berpengetahuan. Jadi, apabila terjadi hal-hal di luar dugaan kita sebagai pembawa acara itu bisa mengimprovisasi acara tersebut supaya dapat berjalan dengan lancar. Kemudian pembawa acara harus cerdas, seperti yang telah saya singgung di awal tadi. Mengapa pembawa acara harus berpengetahuan dan berpengalaman? Kemudian yang kedua, pembawa acara juga harus cerdas. Karena di dalam kita membawakan acara, pasti ada satu titik, satu celah yang membuat pembawa acara itu kebingungan. Nah, kebingungan yang terjadi itu bisa kita
berprestasi dengan kita menjadi pembawa acara yang cerdas berkualitas. Kemudian yang ketiga yaitu rasa humor. Pembawa acara haruslah memiliki rasa humor. Mengapa harus memiliki rasa humor? Karena suatu acara tidak mungkin berjalan dengan begitu saja. Kita seorang pembawa acara haruslah memiliki humor. Memiliki humor yang sepadan dengan para audiens kita, dengan para khalayak ramai yang sedang kita bawakan acara. Jadi rasa humor ini membantu pembawa acara dalam menanggapi dan berinteraksi bersama audiens kita. Kemudian yang keempat, pembawa acara haruslah sabar dan rendah hati. Mengapa harus sabar dan rendah hati? Seperti yang telah saya katakan di awal tadi, bahwa acara yang kita sedang bawakan tidak mungkin berjalan dengan lancar begitu saja. Pasti kita menemukan suatu kejanggalan, pasti kita menemukan suatu terjal yang ada dalam suatu kegiatan atau acara yang sedang berlangsung. Maka dari itu, suatu kejanggalan-kejanggalan itu harus kita hadapi dengan sabar dan rendah hati. Selanjutnya, kemudian yang kelima, imajinatif. Yang keenam, antusiasme. Yang ketujuh, kemampuan bekerja sama. Kenapa harus imajinatif? Di sini pembawa acara haruslah memiliki imajinasi supaya acara yang sedang dibawakannya itu tidak monoton, tidak berlangsung secara biasa-biasa saja, tetapi pembawa acara haruslah bisa membawakan acaranya dengan berimajinatif, dengan memiliki suatu banyak ide yang dimilikinya supaya acara tersebut bisa berjalan dengan maksimal. Kemudian antusiasme. Di sini seorang pembawa acara haruslah memiliki antusiasme yang tinggi. Kita sebagai pembawa acara harus memiliki semangat yang tinggi dari awal hingga akhir. Karena acara yang sedang kita bawakan, acara yang sedang berlangsung itu tergantung pada pembawa acara, pada pembawaan kegiatan tersebut, apakah dibawakan secara lesu atau dibawakan secara antusiasme dan bahagia. Itu harus dimiliki oleh seorang pembawa acara. Kemudian selanjutnya, pembawa acara haruslah memiliki kemampuan bekerja sama. Karena apa? Karena di dalam kita menjalankan suatu acara tidak mungkin kita menjalankan suatu acara itu sendirian. Merancang suatu acara itu sendirian itu sangat tidak mungkin. Karena pastilah ada teman-teman kita, pasti adalah teman-teman tim kita di balik layar. Maka dari itu, pembawa acara haruslah memiliki kemampuan bekerja sama dengan tim supaya tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam membawakan acara. Tolong selanjutnya ada teknik. Dalam membawakan suatu acara itu harus memiliki teknik. Tekniknya apa saja? Selanjutnya tolong. Teknik pembawa acara. Yang pertama ada suara dan cara berbicara. Kedua ada teknik berbicara. Pertama, suara dan cara berbicara ini mencakup dengan kekuatan jeda yang kita lakukan dalam membawakan acara, dengan kata-kata atau kalimat yang sedang kita utarakan dalam membawakan acara. Tidak mungkin kita dalam membawakan acara itu akan melangsungkan dengan atau mengucapkan kata-kata itu dengan datar. Semisal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak mungkin. Karena di awal kita harus memiliki kekuatan, kita harus memiliki volume yang sesuai dengan acara yang sedang kita bawakan. Seperti yang tadi sebelum saya bahas ini, pembawa acara haruslah memiliki antusiasme. Dari antusiasme yang ada itulah bisa diciptakan suara dan cara berbicara yang sesuai dengan konteks dan maksud dalam acara tersebut. Yang kedua yaitu teknik berbicara. Teknik berbicara ini mencakup tentang intonasi, artikulasi. Intonasi dalam suatu acara itu, dalam kita membawakan acara itu sangat bergantung pada pembawa acara. Karena apa? Intonasi dalam kita membawakan acara sangat bergantung pada kita pembawa acara. Karena tinggi rendahnya suatu nada itu
pada pembawa acara. Kemudian ada artikulasi. Jelas, padat, dan kata itu dalam pembawa acara harus juga disesuaikan dengan konteks dan maksud dalam kita membawakan acara. Selanjutnya, kemudian ada bahasa tubuh dan penampilan. Bahasa tubuh dalam membawakan suatu acara ini sangat penting. Mengapa menjadi komponen yang sangat penting? Karena kita di sini sebagai orang yang pertama berdiri di depan dalam membawakan suatu acara. Maka dari itu, bahasa tubuh menjadi seorang pembawa acara itu juga perlu diperhatikan. Dalam kita memegang mikrofon atau kita menyalami pejabat-pejabat tinggi, itu juga perlu diperhatikan. Kemudian penampilan dalam membawakan acara sesuai atau tidak dengan konteks acara tersebut. Karena acara tersebut atau kegiatan yang sedang kita bawakan itu tidak berlangsung dengan sama. Ada kegiatan yang berbasis atau berbau non formal, ada yang berbasis dengan formal. Maka dari itu penampilan kita juga perlu disesuaikan dengan kegiatan yang sedang berlangsung. Selanjutnya, kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan menjadi seorang pembawa acara. Selanjutnya, yang pertama yaitu cara memegang mikrofon. Kedua ada cara memegang catatan. Cara memegang mikrofon ini sendiri juga perlu diperhatikan menjadi seorang pembawa acara. Tidak mungkin kita membawakan acara mikrofonnya itu dari tangan kanan kemudian pindah ke tangan kiri, tangan kanan lagi pindah ke tangan kiri. Itu juga perlu diperhatikan karena itu juga mempengaruhi kita dalam membawakan suatu acara tersebut. Kedua yaitu ada cara memegang catatan. Sebagai pembawa acara kita pasti memiliki notulensi tersendiri. Kita pasti memiliki catatan-catatan kecil tersendiri. Maka dari itu, cara memegang catatan ini juga perlu diperhatikan oleh pembawa acara. Selanjutnya, kemudian ada cara mengakhiri acara dan cara mengatasi grogi. Cara mengakhiri acara ini kita juga perlu memperhatikan. Hal ini juga merupakan suatu komponen yang penting. Karena apa? Karena dalam mengakhiri acara kita tidak hanya atau kita tidak ini acaranya sudah selesai jadi biasa saja, itu tidak mungkin. Karena dalam mengakhiri acara seorang pembawa acara itu juga perlu memperhatikan sesuai dengan konteks kegiatan dan acara tersebut. Kemudian cara mengatasi grogi. Saya pernah mendengar dari YouTube Mbak Najwa Shihab, kita sudah tahu sendiri siapa beliau, jurnalis ternama. Beliau yang memiliki atau sudah menyandang jurnalis ternama pun masih memiliki grogi, masih mendapati saya tuh juga masih grogi. Apalagi kita yang belum apa-apa. Mbak Nana sendiri pun juga memiliki grogi apabila ingin dalam mengawali suatu acara atau yang sedang dibawakannya. Apalagi kita. Jadi seorang pembawa acara haruslah bisa atau haruslah memiliki kemampuan untuk dapat mengatasi grogi tersebut. Tolong selanjutnya. Kemudian ini merupakan komponen yang sangat penting yang harus diperhatikan dalam membawakan suatu acara, yaitu cara meningkatkan rasa percaya diri. Karena di dalam membawakan acara, kita sebagai pembawa acara haruslah memiliki percaya diri. Kenapa? Karena percaya diri yang kita timbulkan, percaya diri yang kita peroleh atau percaya diri yang kita dapatkan ini dari diri kita sendiri, itu mempengaruhi dalam kita membawakan suatu acara. Maka dari itu, seorang pembawa acara haruslah memiliki percaya diri yang tinggi. Tolong selanjutnya. Kita sudah memasuki dalam petunjuk menjadi pembawa acara. Tolong selanjutnya. Petunjuk menjadi seorang pembawa acara. Yang pertama yaitu mengenali acara. Maksud mengenali acara tersendiri ini yaitu bagaimana kita bisa memiliki atau bisa menemukan celah-celah dalam suatu acara tersebut. Jadi kita harus tahu detail-detailnya dalam acara tersebut. Oh, pada pukul ini kita harus seperti ini, pada pukul ini sudah waktunya ini. Jadi kita harus tahu dan harus bisa mengenali acara tersebut. Kemudian yang kedua adalah koordinasi. Seperti yang telah di awal tadi telah saya singgung, koordinasi ini penting karena kita dalam menjalankan suatu acara ini kita bersama tim.
bersama orang-orang di balik layar. Maka dari itu, koordinasi ini merupakan komponen penting dalam menjadi seorang pembawa acara. Karena kita atau koordinasi ini bisa bertujuan untuk melancarkan atau bisa bekerja sama dengan tim di balik layar untuk melancarkan suatu acara tersebut. Yang ketiga itu tetap tersenyum. Kita harus tetap tersenyum dari awal hingga akhir karena kita seorang pembawa acara. Kita seorang pembawa acara yang dilihat dari awal hingga akhir. Maka dari itu kita seorang pembawa acara haruslah tetap tersenyum. Kemudian ada ingat tugas. Ingat tugas di sini bukan termasuk dalam ingat tugas di rumah masih ada cucian yang menumpuk, bukan seperti itu. Tapi ingat tugas di sini merupakan ingat tugas kita di sini sebagai seorang pembawa acara. Maka dari itu kita harus bisa menempatkan sikon atau juga bisa kita harus melatih tupoksi kita sebagai pembawa acara seperti itu. Tolong selanjutnya, yaitu ada pelajari detail acara. Pelajari detail acara ini termasuk dalam mengenali acara. Kita harus tahu bagaimana detail-detail suatu acara yang sedang kita bawakan. Yaitu kemudian ada tidak berhenti. Tidak berhenti ini dimaksud bukan semena-mena kita terus ngomong, terus harus berjalan, kita harus terus membawakan acara terus menerus, itu tidak. Maksud dari tidak berhenti di sini yaitu apabila seorang pembawa acara yang sedang melakukan kesalahan, kita tidak boleh gentar. Kita tidak boleh gentar dalam membawakan acara. Jadi kita harus tetap berlangsung atau tetap menjalankan tugas kita menjadi seorang pembawa acara. Jadi apabila ditemukan atau kita ini kan manusia biasa ya, jadi pasti adalah kesalahan-kesalahan yang kita timbulkan dari diri kita sendiri. Maka dari itu tidak berhenti di sini, kita seorang pembawa acara haruslah tetap mengerti tugas kita yaitu membawakan acara. Kemudian yang selanjutnya ada mengasah humor. Mengasah humor telah saya singgung di awal tadi. Mengasah humor ini perlu kita tingkatkan. Mengapa mengasah humor perlu kita tingkatkan? Karena humor yang kita utarakan, humor yang kita ucapkan itu berpengaruh dalam acara yang sedang kita bawakan. Kemudian selanjutnya yaitu menghindari gugup. Menghindari gugup, seorang pembawa acara haruslah memiliki tingkatan menghindari gugup. Karena kita sebagai pembawa acara apabila terlihat gugup, itu juga tidak baik dilihat oleh audiens kita atau para halayak. Selanjutnya yaitu berhati dengan kata-kata. Berhati dengan kata-kata ini, kita sudah tahu tupoksi kita menjadi pembawa acara adalah kita mengutarakan kata-kata secara lisan, tidak tertulis. Maka dari itu kita harus bisa menyaring, kita harus bisa mengorganisir kata-kata yang akan kita ucapkan. Jadi kita menjadi seorang pembawa acara haruslah dapat berhati-hati dengan kata-kata, karena ucapan kita adalah belati. Kemudian selanjutnya yaitu ada mengajukan pertanyaan. Kita yang menjadi pembawa acara ini tidak hanya berdiri sendiri di sini. Kita bersama dengan teman-teman kita di balik layar, bersama dengan teman-teman audiens kita. Maka dari itu, kita seorang pembawa acara haruslah memiliki inovasi, haruslah imajinatif untuk dapat berinteraksi dengan audiens kita. Selanjutnya, nah itu dia petunjuk menjadi seorang pembawa acara. Sesingkat-singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.